bersama saya Roma Ulu Edukasi dalam program Belajar Itu Menyenangkan. Saya ucapkan terima kasih buat teman yang sudah like, yang sudah komen, terima kasih. Dan yang belum, jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Sejarah lahirnya kekristenan di suku Batak. Suku Batak adalah salah satu suku di Indonesia yang mempertahankan kebudayaannya. Mereka memegang teguh tradisi dan adat. Pada masa lampau, orang Batak tidak suka terhadap orang luar atau Barat Sibotar Mata karena mereka dianggap sebagai penjajah. Selain itu teman, ada paham bagi mereka bahwa orang yang berada di luar suku mereka adalah musuh. Sebab masa itu sering terjadi perang antar suku. Sebelum Injil masuk, suku Batak memiliki kepercayaan Farmalim. Kehidupan agamanya bercampur teman, antara penganut kepercayaan animisme, dinamisme, dan magi. Ada banyak nama dewa atau begu atau setan yang disembah, seperti Begu Jau atau dewa yang tidak dikenal orang, Begu Atuk atau dewa yang memukul kepala seseorang sebelum ia mati, Begu Seherut atau dewa yang membuat orang kurus tinggal kulit, dan lainnya. Kisah dimulai dari Nommensen teman. Pada tahun 1846, saat berusia 12 tahun, Nommensen mengalami kecelakaan. Sewaktu dia bermain kejar-kejaran dengan teman sebayanya, ia ditabrak kereta kuda yang menggilas kakinya sampai patah. Nah, keadaan yang demikian memaksanya berbaring di tempat tidur berbulan-bulan lamanya teman. Waktu itu dalam doanya, Nommensen menginginkan kesembuhan dan berjanji, jika dia disembuhkan, maka ia akan menjadi pemberita Injil. Setelah kakinya sembuh, Nommensen kembali menjadi buruh tani untuk membantu keuangan keluarganya, karena ayahnya telah meninggal. Nah teman, pada usia 20 tahun, Nommensen berangkat ke Barmen, untuk melamar menjadi penginjil. Selama 4 tahun, dia berlatih di seminari. Dan sesudah lulus, ia akhirnya ditabiskan menjadi pendeta pada tahun 1861. Dia ditugaskan oleh RMG ke Sumatera dan tiba pada tanggal 14 Mei 1862 di Padang. Dia memulai misinya di Barus. Dengan kerinduan, ia mendapat izin untuk menetap di wilayah Toba. Namun pemerintah kolonial tidak mengizinkan dengan alasan keamanan. Oleh sebab itu teman, dia bergabung dengan penginjil-penginjil lainnya, yaitu misionaris pendeta Heni dan pendeta Klamer, yang telah melayani di wilayah Sipirok. Setelah berdiskusi dengan kedua misionaris itu, maka disepakatilah pembagian wilayah pelayanan, dan Nommensen akan melakukan pelayanan di Silindung. Teman, kunjungan pertama ke Tarutung dilakukan pada 11 November 1863. Pada kunjungan pertama ini, Nommensen diterima oleh Opu Pasang atau Opu Tunggul dan tinggal di rumahnya. Dari situ Nommensen kembali ke Sipirok untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam pelayanannya. Pada pertengahan tahun berikutnya 1864, Nommensen membawa semua perlengkapan beranjak kembali ke Tarutung dan tiba di Tarutung pada tanggal 7 Mei 1864. Nommensen kembali ke rumah Opu Pasang atau Opu Tunggul. Namun ia ditolak teman. Nommensen lalu pergi ke desa lain dan sampai di desa Raja Aman dari Lumban Tobing. Nommensen berharap Raja Aman dari Lumban Tobing bersedia mengizinkannya untuk tinggal di atas lumbung padinya. Akan tetapi Raja Aman Lumban Tobing sedang pergi ke desa lain membawa istrinya yang sedang sakit keras teman. Melalui seorang utusan, Nommensen menyampaikan niatnya ini kepada Raja Aman Lumban Tobing. Akan tetapi, Raja Aman Lumban Tobing menolaknya. Kemudian Nommensen menyuruh kembali utusannya untuk menemui Raja Aman Lumban Tobing dengan pesan bahwa sekembalinya Raja Aman ke desanya, penyakit istrinya akan hilang. Raja Aman pun berkata, apabila perkataan Nommensen itu benar, maka dia akan mengizinkan Nommensen tinggal di rumahnya. Ya teman, benar saja. Penyakit istri Raja Aman sembuh total. Raja Aman Lumban Tobing akhirnya mengizinkan Nommensen tinggal di rumahnya. Namun teman,
Raja Pontas Lumban Tobing tidak mau menerima Nomensen. Dia berusaha memengaruhi Raja-Raja Silindung supaya menolak Nomensen. Sebaliknya, Raja Aman dari Lumban Tobing juga berusaha memengaruhi Raja-Raja di Silindung. Ya, untuk menerima Nomensen. Sehingga masyarakat di sekitar Silindung terbagi dua dalam hal penerimaan terhadap Nomensen. Walaupun masyarakat Silindung terbagi dua atau ada yang menerima dan ada pula yang menolak Nomensen, namun Nomensen tidak kekurangan apapun di Tarutung. Dan ia pun memulai pelayanannya dalam pengabaran Injil. Satu tahun berlalu, teman. Tepatnya pada tanggal 27 Agustus 1865, Nomensen dapat melaksanakan pembaptisan pertama kepada satu orang Batak. Bahkan di kesempatan lain, Raja Pontas Lumban Tobing yang dulunya menolak Nomensen menginginkan supaya dia dan keluarganya dibaptis oleh Nomensen. Ya teman, pada saat itu juga Raja Pontas menginginkan supaya Nomensen pindah dari Hutadame ke Pearaja. Setelah Raja Pontas dan keluarganya masuk Kristen, masyarakat Silindung makin banyak masuk Kristen. Sejalan dengan pertumbuhan gereja di Silindung, Nomensen membuka sekolah guru di Pansurnapitu. Lulusan sekolah ini menjadi guru Injil dan guru sekolah. Di kemudian hari, sekolah ini dipindahkan ke Sipaholon. Kemudian Nomensen membuka pos penginjilan baru di Sigumpar, teman. Dari sanalah dia menyebarkan Injil bersama para pembantunya ke semua Toba, Holbung, dan Samosir. Ya, saat diberi izin oleh pemerintah kolonial, maka RMG menunjuk Nomensen untuk membuka pos Zending baru di Silindung. Kehadiran Zending ditantang oleh sebagian raja dan juga oleh sebagian leluhur masyarakat yang mereka takut akan terkena bencana jika menyambut seorang asing yang tidak memelihara hukum budaya. Selain itu teman, sikap menolak para raja disebabkan oleh kekhawatiran bahwa dengan kedatangan orang-orang kulit putih ini menjadi perintis jalan bagi pemerintah Belanda yang berkuasa pada waktu itu. Sekalipun demikian, Nomensen berhasil mengumpulkan jemaat yang pertama di Hutadame pada tahun 1873. Dia membangun gedung gereja, sekolah, dan rumahnya di Pearaja dan hingga kini teman, Pearaja tetap menjadi pusat gereja HKBP. Ya teman, karena kehadiran para misionaris tidak disetujui oleh sebagian raja, terutama oleh mereka yang berpihak kepada Sisingamangaraja 12, maka pada bulan Januari 1878, Sisingamangaraja sebagai raja yang menurut pengakuannya sendiri memiliki kedaulatan atas Silindung. Mereka memberi ultimatum kepada para Zendeling RMG untuk mereka segera meninggalkan Silindung. Pada akhir Januari, Nomensen meminta kepada pemerintah kolonial Belanda untuk mengirimkan tentara untuk segera menaklukkan tanah Batak yang pada saat itu sedang merdeka. Pada awal tahun 1878 teman, pasukan pertama di bawah pimpinan Kapten Scheltens bersama dengan Kontrolir Hoefel menuju Pearaja dan disambut oleh Nomensen. Bulan Februari hingga Maret teman, 380 pasukan tambahan dan 100 narapidana didatangkan dari Sibolga. Februari 1878, ekspedisi militer untuk menumpaskan pasukan Sisingamangaraja pun dimulai. Penginjil Nomensen dan Simonoid mendampingi pasukan Belanda selama ekspedisi militer yang dikenal sebagai Perang Toba I. Keduanya menjadi petunjuk jalan dan penerjemah teman, serta malah dianggap ikut berperan dalam menentukan kampung-kampung mana yang akan dibakar. Sesudah ekspedisi militer berakhir, puluhan kampung termasuk markas Sisingamangaraja dibakar, di bumi hanguskan. Setelah Silindung dan Toba ditaklukkan dalam Perang Toba I, Batak Mission atau Zending Batak mengalami kemajuan dengan pesat, khususnya di wilayah utara. Nomensen berhasil meyakinkan ratusan raja untuk berhenti mengadakan perlawanan. Tentunya hal ini dapat terjadi setelah Nomensen meyakinkan kembali masyarakat bahwa dia bukan kaki tangan Belanda dan kedatangannya untuk membawa berita baik. Hal ini nampak dalam gerakan keseharian Nomensen bagi orang-orang Batak waktu itu teman. Contohnya saja teman, beberapa raja yang mulai bersikap baik padanya adalah Raja Pontas Lumban Tobing, Sipahutar, Oppu Hatobung di Pansurnapitu, Kalibonar di Pahae, Oppu Batu Tahan di Balige, dan lainnya. Pada tahun 1881, Nomensen berpindah lokasi ke kampung Sigumpar dan dia tinggal di sana sampai akhir hayatnya. Nah teman, pada tahun kematiannya, Batak Mission
atau Cikal Bakal Huria Kristen Batak Protestan atau disingkat HKBP, mencatat jumlah orang Batak yang dibaptis telah mencapai 180.000 orang. Iya, Nomensen membawa tatanan hidup dari ribuan orang yang baru masuk menjadi Kristen. Nomensen mengajarkan bagi mereka satu tatanan yang baru. Pada tahun 1866, ditetapkanlah sebuah aturan jemaat, teman. Aturan itu meliputi kehidupan orang Kristen di dalam jemaat maupun dalam daerah sekitar yang berkaitan dengan keluarga, menyangkut ibadah, perkawinan, hukum, dan pejabat gerejawi. Di samping itu, teman, Nomensen menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Batak. Dia menerbitkan cerita-cerita Batak dan juga cerita-cerita perjanjian lama. Dia juga berusaha memperbaiki pertanian, peternakan, meminjamkan modal, dan menebus hamba-hamba dari tuannya. Kelakuan baik Nomensen dikenang oleh semua orang Batak. Ya, karena dia berusaha untuk memajukan bidang pendidikan dengan membuka sekolah penginjil. Ya, untuk memberitakan Injil bagi Batak pribumi. Demikian juga, teman, ia memenuhi semua kebutuhan guru dan membuka sekolah untuk pendidikan guru. Karena kecakapan dan jasa-jasanya dalam pekerjaan penginjilan, maka pimpinan RMG pada tahun 1881 mengangkat Nomensen sebagai Eporus. Posisi ini diembannya sampai akhir hidupnya. Di hari ulang tahunnya yang ke-70, Nomensen memperoleh gelar doktor honoris causa dari Universitas Bonn. Pada tahun 1911, teman, dia memperoleh penghargaan dari kerajaan Belanda dengan dinaikkannya sebagai Officer Ordo Oranye Nassau. Dia pun belakangan memperoleh gelar sebagai Rasul orang Batak. Iya, kematiannya, teman. Nomensen meninggal pada tahun 23 Mei 1918 pada umur 84 tahun. Nomensen akhirnya dimakamkan di Sigumpar, di tengah-tengah suku Batak, setelah melakukan pekerjaan demi suku ini selama 57 tahun lamanya. Nah, teman, dalam penyampaian Injil, Nomensen dibantu oleh Raja Pontas Lumban Tobing atau Raja Batak pertama yang dibaptis untuk mengantarnya dari Barus ke Selindung dengan catatan tertulis bahwa ia tidak bertanggung jawab atas keselamatannya. Pada awalnya, Nomensen tidak diterima oleh penduduk karena mereka takut kena bala karena telah menerima orang lain yang tidak memelihara adat. Pada satu saat, diadakan pesta nenek moyang si atas barita, teman. Biasanya disembelih korban. Saat itu sesudah kerasukan roh, si baso atau pengantara orang-orang halus menyuruh orang banyak untuk membunuh Nomensen sebagai korban. Dalam keadaan seperti itu, Nomensen hadir ke permukaan dan berkata kepada orang banyak, "Roh yang berbicara melalui orang ini sudah banyak memperdaya kalian. Itu bukan roh si atas barita nenekmu, melainkan roh jahat. Masakan nenekmu menuntut darah salah satu dari keturunannya?" Segera si baso jatuh ke tanah. Ya, Ludwig Ingvar Nomensen menghadapi keadaan yang menekan. Nomensen tetap ramah dan lemah lembut hingga lama-kelamaan membuat orang merasa enggan dan malu berbuat tidak baik padanya. Pada satu malam ketika para raja berada di rumahnya hingga larut malam dan tertidur lelap, Nomensen mengambil selimut dan menutup badan mereka. Hingga pagi hari mereka terbangun dan merasa malu melihat perbuatan baik Nomensen. Sikap penolakan Raja Batak ini disebabkan kekhawatiran bahwa Nomensen adalah perintis dari pihak Belanda. Suku Batak yang masuk Kristen mendapat tekanan dan diusir dari kampung halamannya. Ya, karena tidak mau memberi sumbangan untuk upacara-upacara suku. Keadaan seperti ini memaksa mereka berkumpul pada satu kampung tersendiri, yaitu Huta Damai atau Kampung Damai. Setelah 7 tahun Nomensen melakukan penginjilan, teman, orang Batak yang masuk Kristen berjumlah 1.250 jiwa. 10 tahun kemudian, pada tahun 1881, jumlahnya naik 5 kali lipat, hingga jumlah orang Batak yang masuk Kristen adalah sekitar 6.250 orang. Pada tahun 1918, sudah tercatat 185.731 orang Kristen di wilayah RMG Sumatera Utara. Pada tahun 1881, Nomensen diangkat menjadi Eporus oleh RMG. Jabatan tersebut dipegangnya hingga ia meninggal dunia pada 23 Mei 1918. Nah, teman, suku Batak memberi gelar kepada Nomensen dengan sebutan Oputa atau nenek kita. Nah, teman, gelar ini mensejajarkan Nomensen dengan Sisinga Mangaraja 12 atau tokoh sakti lainnya.
Nah teman, itu tadi adalah sejarah lahirnya kekristenan di suku Batak. Sekiranya ada kesalahan dalam penyampaian sejarah, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat, itu penting. Terima kasih teman.